Tapi yang gue udah cuma lihat tuh kayak tuh ibu-ibu udah agak ribet karena ada yang udah nempel di baju situ. Ngomong-ngomong tentang fetis, lu punya nggak sih fetis yang gitu-gitu? Ya ada lah, emang lu nggak ada? Yung atau ya nih, dia tuh bisa loh cuma ngebayangin doang tapi dia ngeluarin nya. Aku boleh jujur gak? Apa tuh? Jangan-jangan dia punya yang lebih aneh? Iya. You start the fire, trying to find what you like. Hai guys, welcome back with 3G Generation. Yay! Oke, Yuk. guys, kita kira-kira nih ya, yang enak kita bahas apa ya? Bahas apa ya? Bahas yang viral-viral gitu dong biar seru. Banyak, tapi kan yang Iya viral-viral sih. sekarang tuh Bener banyak, tapi gue pernah muncul nih, kan gue pernah scroll video gitu kan. Jadi pas gue lagi scroll itu tuh kayak lagi bicarain tentang fetis gitu, tau gak sih? Oh iya tahu. Dan video-video yang suka begitu, tau gak? Ngerti kan, paham gak sih? Tapi ngomong-ngomong tentang fetis, lu punya nggak sih fetis yang gitu-gitu? Ya ada lah, emang lu gak ada? Ya nggak aneh-aneh juga sih fetis gue. Tapi ngomong yang aneh-aneh nih ya, gue juga pernah lihat tuh video fetisnya aneh-aneh gitu loh. Jadi si pelaku ini punya fetis yang gitu deh, aneh banget sumpah. Lu tau gak sih fetis yang kain jarik? Terus bukan itu doang maksudnya. Apa aja banyak banget kayaknya. Dia tuh si cowok itu harus foto kaos kaki, Oh iya terus sih, harus matanya tuh diperban. Nggak cuma itu, ada juga tuh fetis yang mau kena gitu deh. Oh, yang mau kena berkedok, All shop, ya. Lu tau gak sih? Oh iya, gue tau. Tapi yang paling gue inget sampai sekarang nih, itu tuh fetis tentang kain jarik. Itu serem banget sih, sumpah. Aneh banget gak sih? Sampai sekarang tuh gue mikir itu si pelaku bakalan dapetin apa gitu, hasratnya apa, kepuasannya. Padahal kan jatuhnya malah serem gak sih? Orang dibungkus sama kain jarik gitu, Ya pocong. namanya juga fetis ya, saya. Jadi itu kayak punya kepuasan sendiri, dimana dia kayak ngelakuin hal-hal yang dia suka. Jadi kayak punya rasa puas sendiri gitu, kalau dia udah lakuin gitu. Aneh. Ya namanya juga fetis, gue bilang. Wait, kalau diem aja sih, ngomong dong. Ini dari tadi gue perhatiin diem aja. Kita berdua doang nih. Iya. Aduh. gimana ya guys ya? Aku boleh jujur gak? Apa tuh? Jangan-jangan dia punya yang lebih aneh. Iya. Yang dikit-ikut. Gimana nih? Nggak, sebenarnya aku tuh dari tadi tuh aku diem aja tuh karena aku nggak ngerti apa yang kalian omongin. Aku nggak ngerti fetis itu apa. Ya pantasan. Ajarin Kak. Mau gue ajarin, sini berguru sama tante. Nggak berasa nakal gue jadinya, Bun. Nih ya Wit, aku jelasin. Jadi fetis itu gairah seksual yang dilakukan bukan sama objek yang seharusnya dijadikan objek seksual gitu loh Wit. Betul banget tuh. Iya. Orang yang punya fetis aneh gitu, dia tuh bakalan terangsang kalau ngeliat objek yang dia sukain. Bayangin cuma ngeliat doang itu dia bakalan terangsang. Nah, entar kalau udah terangsang itu dia bakalan berusaha buat ngeluarin dia itu dengan cara memegang, melihat, mencium, atau ya nih dia tuh bisa loh cuma ngebayangin doang tapi dia ngeluarin. What the f? Bayangin, aneh banget kan? Setuju. Karena kalian pernah nggak sih ngalamin atau kalian ngeliat pakai mata kepala kalian sendiri korban fetis atau pelaku fetis? Alhamdulillah sih, jangan sampai. Iya. Lo nggak pernah? Lo nggak pernah? Pernah dan nggak mau. Iya. Tapi sumpah gila, nggak tahu ya, ini gue pernah ngalamin. Tapi ini posisinya gue waktu SMP. Posisi waktu SMP, karena pulang sekolah nih gue sama teman-teman gue yang masih ya tahu kan anak SMP gimana ya kan. Jadi yaudah kita jalan-jalan aja nih rame-rame nunggu angkot. Nah terus ujuk-ujuk ada motor nih, berhenti nih. Jadi dia berhenti di sini, gue sama teman-teman gue masih di sini, jalan dong. Nah abis jalan kita ngelewatin si bapak-bapak yang apa sih namanya yang bawa motor ini kan. Tapi kalau gue ya jalan-jalan aja gitu kan. Nah teman gue ini jalan emang terakhir, terus dia teriak. Ya kita sebagai teman kayak nengok, kenapa, ada apa? Nah gue muter lagi balik ke dia, terus tau nggak dia lagi ngapain tuh yang bapak-bapak lagi ngeluarin barangnya, terus lagi dimainin. Macam tak betul je budak ni. Astagfirullah. Tau nggak cara maininnya gimana? Dia jadi keluarin dari, jadi nggak dibuka, caranya bener-bener nggak dibuka, tapi dia tuh kayak dikeluarin dari sleting gitu loh, sleting terus gini-giniin sama dia. Terus kita teriakin dong, emang namanya masih kecil, kayak masih agak rada-rada takut kan, jadi kayak agak nge-freeze dulu, abis itu bilang, woi pak, udah gitu doang. Terus lari nggak orangnya? Udah, nyengir, bener-bener kayak, terus udah pergi. Ih, serem banget kak. Apalagi lu pernah
ngalamin hal lain nggak? Ada lagi, kalau ini gue pas ya ini zaman gue kerja. Waktu itu gue sama temen gue tuh kayak pengen biar gak macet-macetan, jadi kita naik transportasi umum busway ya kan. Itu udah lama banget anjir. Jadi pas gue nama pemberitahuan busway-nya apa gitu gue lupa. Itu padet, emang padet banget sumpah. Itu pagi-pagi padet banget. Terus tuh teman gue sendiri yang ngalamin pelecehan itu, tapi sampingnya gue. Tetap lemes dong gue ya kan. Jadi kalau teman gue tuh kayak tuh cowok emang B aja sih. Ya Allah, gue kenapa ngeliat orang ada yang muka. Dia pakai tas gede nih, gedong ya kan tasnya ya kan. Terus dia tuh kayak sengaja banget di belakang temen gue. Jadi emang karena apa sih kayak lagi penuh juga. Jadi kayak digesek-gesek gitu loh. Nah habis kayak gitu emang temen gue juga agak-agak saklek kan. Jadi dia bener-bener berani. Jadi kayak, hey ngapain lo bang gitu. Jadi gak lama pas pemberhentian si busway itu selanjutnya tuh cowok turun. Itu gak dikena gebuk kan. Terus kali nih, yang kedua kalinya itu gue ngeliat karena posisi gue sendiri. Gue ngeliat, jadi kalau itu entah ibu-ibu atau apa-apa soalnya pakai kerudung. Tapi yang gue udah cuma lihat tuh kayak tuh ibu-ibu udah agak ribet karena ada yang udah nempel di baju situ. Dari situ gue sampai sekarang nggak pernah mau naik ke busway karena masih ada rasa takut. Walaupun sebenarnya sekarang sih udah aman, tapi memang karena guanya juga masih agak-agak ngerian gitu. Tapi Kak, kalau misalkan ada si pelaku yang kayak gitu tuh, yang amit-amit misalnya kita ketemu nih sama pelaku ini, sebaiknya kita tuh teriak atau kita kayak diem aja gitu? Teriak. Saran gue itu kayak kita harus teriak, kita harus kasih tahu gitu. Kalau misalkan kayak gitu, ya udah dia bakal beredar di mana-mana dan bakal leluasa kayak ya udah gue ngelakuin di mana-mana. Karena dia belum pernah ada perlawanan, tapi kalau kita udah ngelawan pasti kan amit-amitnya kayak sekarang kan udah banyak banget ya kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak gitu harus lapor kayak ke security atau apapun itu ke petugas keamanan. Jadi biar dia tuh ada bener-bener ada kayak efek jeraknya gitu loh. Tapi orang kayak gitu kayak penyakit gak sih? Kayak iya, udah ditegur berkali-kali, dia bakal ngelakuin hal itu lagi di tempat yang berbeda gitu. Betul, itu memang udah penyakit. Tapi by the way anyway busway nih, pas lo tadi ngejelasin ke si Widya, kok lo kayak paham banget ya Sa? Jangan-jangan jangan-jangan ya kan? Kita nggak tahu ya kan, soalnya paham banget nih Bun. Enggak lah, gue tuh kan kayak gini kan tahu karena belajar. Hal-hal kayak gitu tuh penting kita pelajarin gak sih? Itu Benar. suatu hal yang jorok. Bener sih, jatuhnya biar Sex kita punya kan? betul. Dan hal-hal kayak gitu wajib kita pelajarin karena biar kita tuh terhindar dari hal-hal kayak gitu. Benar. Sekarang korbannya tuh perempuan-perempuan kayak kita nggak sih? Iya. Dan pelakunya masih laki-laki aneh gitu. Pasti, dan perempuannya itu dia nggak mengenal umur loh, bisa dari anak kecil sampai dewasa. Bocil kadang ya makanya kena juga. Iya kan. Nah nih Wit, gue mau ngasih tahu lu video foto. Kalau video jangan dong, masih kecil dia. Jadi gini, gue mau ngasih lihat foto yang tentang fetis kain jarik. Coba Tuh biar lu tahu. Nah biar lu paham nih. Ih Kak, aku ngeri banget sih jadi kayak pocong gitu. Iya aneh gak sih kalau misalnya normal ngeliatnya aneh. Aneh kan? Terus disukainnya gimana? Maksudnya kan itu udah serem gitu. Kok tetap disukain? Ya namanya juga fetis. Iya. Sabar tolong sabar. Nggak, kadang-kadang bikin emosi udah. Iya maaf, kan aku kan baru tahu nih iya. dari kalian berdua gitu. Oh, jadi pokoknya lo harus belajar sih ya. Nah, Kak, yang kasus tadi yang kain jarik itu tuh ada dampak negatifnya nggak sih buat si pelaku atau bahkan korbannya? Ya, jadi aku bantu jelasin ya untuk fetis kain jarik tadi tuh ya kan. Nah, kalau fetis kain jarik ini termasuk salah satu penyimpangan seksual. Jadi ini tuh bisa membahayakan kedua belah pihak. Contohnya kayak si korbannya atau maupun si pelakunya. Loh, kok si pelakunya juga kena sih? Kan dia udah tersalurkan tuh Kak hasratnya. Ya bisa lah. Syah, jelasin. Kasih paham Syah. Iya. Kece. Nice. Jelasin, pasti bisa dong Wi. Nah, Selain dampak negatif yang bakalan dapetin si korban kayak trauma berat gitu, nah si pelaku itu juga bakalan dapetin dampaknya. Karena salah satunya contohnya itu kayak dia punya kejiwaan seksual yang aneh gitu. Iya, betul. Dan dampaknya juga bakal ke kehidupan sosial si pelaku itu. Benar. Bahkan kadang
sampai berdampak ke rumah tangganya si pelaku itu loh, Wit. Benar. Mungkin istrinya ngerasa, nih suami gue kok aneh sih punya fetish yang kayak gini-gini, terus nanti istrinya bosan atau ngerasa Aneh ya, jadi kayak agak aneh. Soalnya kan kalau feel gitu. karena kan udah kalau kayak gitu kan masuknya udah ke gangguan kejiwaan yang dimana dia bakal melakukan yang di luar nalar kita, ya kan? Bener gak sih? Nah makanya nih kayak kamu nih ya yang baru paham. Kasih Jadi tahu, Kak. kalau ada cowok yang lagi deketin kamu atau kamu lagi deket sama cowok, kamu tuh harus pilih-pilih, jangan yes gitu. Jadi kamu harus pilih gitu. Iya dong, harus. Pilih yang kaya. Apalagi? Ganteng. Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau nggak royal. Bener banget. Jadi harus pilih yang royal juga ya. Royal juga. Sarararara. Oke. Curhat ya. Iya. Gitu. tapi nih ya guys, tapi fetish itu tidak semuanya berdampak negatif. Kok kan tadi kan nih kakak berdua kan udah menjelaskan ke aku nih bahwa fetish itu adalah penyimpangan seksual. Benar. Berarti negatif dong, tapi kok ini ada dampak Iya. yang nggak negatifnya? Tapi ada nggak negatifnya juga, Syah, jelasin lagi, Syah. Ya ada dong. Gue lempar ke tasnya semua dari tadi. Sabar dong, sabar. Iya. Bagian jelasin, Syah. Ada, Wit, karena fetishnya itu masih berhubungan dengan bagian tubuh yang emang digunain buat berhubungan seksual gitu. Betul. Dan pastinya bikin lagi loh. Apa? Apa tuh apa? Oke, tapi mau tahu apa? Mau tahu apa? Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Kita bahasnya itu di next video. Iya dong, pasti. Iya dong. Saat ini kita pamit dulu.